Shalom, ada istilah melayani adalah suatu kehormatan, bukan beban. Jadi kalau kita diberikan Tuhan untuk melayani Tuhan dimanapun, itu adalah anugerah Tuhan. Karena tidak semua orang yang bisa melayani. Ada seorang ibu, dan saya berkata, ibu kemana? Tidak pernah ke gereja lagi. Ya, dulunya ibu ini melayani Tuhan. Nah, dia berkata, males Pak saya melayani Tuhan. Karena apa yang saya lakukan di keluarga saya tidak mendukung. Suami saya tidak mendukung, selalu menjengkelkan. Anak-anak saya juga seperti itu. Nah, ini saudara, terkadang kita bisa melayani Tuhan. Terkadang di lingkup keluarga ini yang selalu ada masalah. Mungkin kita dijengkelkan, mungkin membuat kita marah, kesal, mungkin juga tersakiti. Ya, nah itu disebut duri dalam daging. Ya, nah inilah yang dimaksud duri dalam daging adalah sesuatu lingkup di dalam lingkungan, khususnya keluarga. Ya, yang membuat kita undur dari Tuhan, apalagi sampai meninggalkan Tuhan dan meninggalkan pelayanan. Bahkan Rasul Paulus mengatakan di 2 Korintus 12 ayat yang ke-7 mengatakan seperti ini, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengecoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Ya, ini duri dalam daging. Di samping lingkup keluarga yang mungkin kita berkata membuat marah, tersakiti, jengkel, ya. Mungkin juga kita ada kesombongan, ya. Nah, dari kesombongan itu, ya, kadang-kadang iblis mengecoh kita, ya, dengan kesombongan itu. Nah, duri dalam daging bisa juga dari diri kita sendiri, ya. Makanya ketika kita mau melayani Tuhan, ketika kita mau memberikan sesuatu pelayanan, nah itu dari diri kita sendiri kembali. Ya, jangan sombong, jangan arogan, jangan merasa diri paling benar. Ya, itu juga disebut duri dalam daging. Kesombongan, Rasul Paulus berkata. Nah, tadi di samping di dalam keluarga itu, juga di samping itu ada satu lagi di lingkup. Ya, lingkup di dalam pelayanan itu teman-teman, ya, yang membuat kita mungkin merasa tersingkirkan, kita mungkin merasa terhina, ya, itu seperti itu. Tapi kalau kita berfokusnya kepada Tuhan, ya, dan terus berkata seperti ini, aku percaya Tuhan, aku hambamu, aku seorang pelayan Tuhan, maka aku percaya iblis tidak dapat mengecoh aku. Aku percaya keluargaku akan baik-baik, anakku akan baik-baik, suamiku akan baik-baik, istriku akan baik-baik, dan lingkup dari lingkup pelayananku akan baik-baik. Ya, seperti itu. Oleh sebab itu, kita harus juga berkata, Tuhan, berikan aku biar mawas diri, biar aku dapat koreksi diriku sendiri. Kalau ada yang salah, kalau ada yang serong, Tuhan beritahu aku. Nah, itu seperti itu. Ya, makanya yang Rasul Paulus katakan duri dalam daging ini diminimalis, ya, diperkecil. Kalau kita lihat di ayat yang ke-8 dari 2 Korintus 12, tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Ayat 9, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terbisuka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ya, jadi Tuhan bekerja di atas kelemahan kita, supaya dikatakan apa di ayat terakhir, aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Mengcover, memberikan penyertaan, memberikan arahan, bimbingan. Itu seperti itu, ya. Jadi kita harus maju terus kepada Tuhan. Singkirkan semua duri dalam daging, yaitu dengan apa? Berdoa. Jangan engkau, ya, ada duri di dalam daging menjadi marah, menjadi emosi, menjadi arogan.
Makanya kita harus merendahkan diri kepada Tuhan. Biar Tuhan yang memimpin kita, memberikan hati yang baru, roh yang baru, ketetapan yang baru. Tuhan Yesus memberkati.